Oke teman-teman, baik lagi bersama saya Rivaldi Jendol dan kali ini kita akan membahas tentang masalah algoritma untuk mata pelajaran Siskomdik kelas 10. Oke, langsung aja kita masuk ke materi, tapi sebelumnya buat teman-teman jangan lupa subscribe channel Rivaldi Jendol agar selalu semangat dalam membuat konten dan memberikan konten-konten pembelajaran ya teman-teman. Next ya. Kita masuk ke dalam definisi. Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer dinamakan program. Bahasa komputer yang diinginkan untuk menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, atau kalau disingkat Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma. Seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wa al-Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration of Reduction. Contoh algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma, namun jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Berikut adalah beberapa contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah tabel dalam proses algoritma ya teman-teman. Yang pertama, cara membuat kue. Yang kedua, membuat pakaian. Yang ketiga, praktikum reaksi kimia. Keempat, merakit mobil. Kelima, kegiatan sehari-hari. Keenam, memainkan alat musik. Ketujuh, mengisi voucher handphone. Kenapa sih dibuat seperti ini ya? Dibuat seperti ini untuk mengetahui apa tujuan kita membuat sebuah algoritma. Algoritma itu sendiri adalah sebuah proses di mana step by step kita melakukan sesuatu. Contoh, ketika kita membuat kue, kita membuat kue ini. Nomor satu. Kemudian algoritmanya adalah bagaimana kita mengikuti sebuah resep kuenya. Yang pertama, misal kita menyiapkan bahan-bahan atau kemudian kita melakukan persiapan untuk alat-alatnya atau toolsnya. Nah, di sini contoh langkah dalam algoritma, memasukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang. Jadi algoritma itu adalah sebuah alur di mana dari awal sampai akhir si tujuan kita itu sampai. Andai kata kita mau jalan dari kota A ke kota B. Nah, pasti yang kita lakukan adalah mengetahui bagaimana kita bisa sampai ke kota B. Yang pertama, kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, kita mempersiapkan rute perjalanannya, kita mau lewat mana dan memakai kendaraan apa. Nah, barulah kita mengetahui proses kita menyampai ke kota B. Nah, seperti itulah perjalanan algoritmanya. Next. Nah, algoritma itu sendiri bisa disusun melalui flowchart ya, atau diagram alur. Contoh seperti ini. Masalah, model, algoritma, program, eksekusi, hasil. Kemudian datanya. Nah, satu, langkah-langkah yang dilakukan agar solusi mendapat masalah dapat diperoleh. Yang kedua, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegritasi. Yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Seperti ini kita gambarkan di sini ya. Semisal kita ingin menuju ke kota B. Yang pertama di sini kita taruh adalah masalahnya. Masalah kita untuk mencapai kota B tadi kita jelaskan tadi. Yang pertama kita mempersiapkan rute yang paling jelas seperti apa. Ya, pertama rutenya. Misalkan kita mau melewati rute kita dari rumah ke terminal terlebih dahulu. Kemudian ke
terminal ini kita naik apa nih? Kita analisis, kita bisa naik sepeda, kita bisa naik sepeda motor, kita bisa berjalan kaki. Nah, kemudian diproseslah di sini. Diproses di algoritma. Ketika kita sudah memutuskan sebuah jawabannya, maka kita langsung melakukan sebuah program. Program yang kita buat itu, oh berarti saya mau naik sepeda nih. Sebelum kita menaiki sepeda ke terminal, kita harus mengeluarkan sepedanya dulu dari bagasi, kemudian kita harus mengayuh sepeda itu berapa lama sampai ke terminal. Ketika sudah mempersiapkan sepedanya, kita langsung eksekusi membawa sepeda itu sampai ke terminal. Oke, kemudian hasilnya kita sudah sampai ke terminal. Itulah proses algoritma ya teman-teman. Kesimpulan, algoritma adalah metode efektif yang diekspresikan sebagai rangkaian terbatas. Algoritma juga merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Masalah tersebut dapat berupa apa saja, dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah algoritma. Algoritma juga memiliki pengulangan proses iterasi dan juga memiliki keputusan hingga keputusan selesai. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman ya, algoritma itu adalah sebuah proses dari awal sampai akhir. Dengan adanya proses tersebut kita bisa mengetahui apa yang menjadi proses kita sampai dari titik A menuju titik B. Seperti itu ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman misalkan ke kota A ke kota B dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya satu sama, yaitu ke kota B. Oke, sekian dari saya mengenai materi algoritma ini. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya apa yang dimaksud dengan konteks ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share videonya. Kemudian see you di next video. Thank you.